Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tanggal 3 ya, tepatnya di campaign 33 di jam 21.44 ya 44 menit ya. Kita coba update masalah apa yang mesti dilakukan dalam campaign tersebut ya. Terus hal-hal penting apa yang memang setelah campaign tersebut harus teman-teman lakukan gitu ya. Nah, kita coba masuk dulu ke store-nya. Nah, di sini pertama kan teman-teman pasti pesanannya sudah meningkat ya di campaign angka kembar. Jadi yang perlu teman-teman lakukan yaitu prepare masalah restocknya juga ya, barang yang sudah kosong harus segera di restock ulang gitu. Nah, ketika restock ulang tersebut teman-teman harus juga baca data analisanya, barang apa sih yang fast moving pada saat angka kembar. Jadi ketika angka kembar berikutnya teman-teman sudah mempersiapkan stok yang mumpuni untuk produk-produk yang memang fast moving di angka kembar sebelumnya gitu ya. Nah, di sini masuk 2648 pesanan, update dari bagian gudang itu 2278 sudah keproses ya. Berarti sisanya tinggal ini 1363 tambah 1363 ya, sambil berjalan ini sekitar 2200 400 berarti 1700-an lah, 1700-an lagi berarti PR untuk besok. Nah, pada saat angka kembar berjalan seperti ini ya, yang perlu teman-teman lakukan fast respon masalah chat gitu ketika pada saat jam operasional gitu. Jadi jangan sampai juga ketika trafiknya kenceng, visitor kenceng tapi chatnya tidak fast respon. Nah, itu juga akan mengalami kendala ketika visitor datang tidak ada yang merespon dia nanya barang ada atau tidak gitu ya. Itu juga hal penting. Terus kita coba buka di perbandingannya gitu ya. Nah, teman-teman kan ini di real time per hari ini ya. Per hari ini sampai jam 21.46 ya. Pesanannya 2844. Konversinya ini sudah mewah ya, sudah mewah banget 1388 karena memang rata-rata sudah mau pada check out untuk di angka kembar gitu ya. Terus kita bandingkan dengan hari sebelumnya gitu ya. Dengan hari sebelumnya di sini perbandingan dari sisi konversinya aja, konversi rate-nya aja ya. Kalau misalkan ini pasti naik semua ya. Cuman perbandingan gap-nya itu kenaikan dari sisi konversi rate-nya itu sangat jauh ketika angka kembar gitu. Bahkan melambung tinggi sampai 13%. Nah, itu kan karena ada campaign ingatkan diskon, terus ada flash sale juga, terus ada chat broadcast juga yang optimal gitu ya. Terus fast respon chatnya juga gitu. Nah, menghasilkan konversi yang memang jauh lebih besar. Nah, teman-teman juga mungkin pasti hampir 2 kali lipat lah, lebih lah ya di toko teman-teman. Nah, ketika misalkan ini sudah tahu nih konversinya meledak seperti itu, teman-teman coba kita bandingkan dengan angka kembar sebelumnya gitu ya. Kalau ini 101 juta, ini 2800 gitu ya. Kalau misalkan yang 22 angka kembar sebelumnya ini 2065, berarti ada kenaikan ya dari sisi konversi, dari sisi tingkat konversi rate-nya juga gitu ya, karena sudah powerful semua gitu. Jadi berbarengan diadaptasikan baik dari sisi chat broadcast, live gitu ya, Shopee videonya juga. Shopee video teman-teman kalau misalkan lihat di tokonya itu saya posting beberapa postingan gitu ya. Postingan entah postingan apalah ya, yang penting mah posting aja. Ada produknya juga, ada yang memang bukan produk juga gitu. Jadi diselang-seling lah, tapi pada hari tersebut
saya banyak postingnya gitu, posting Shopee videonya. Jadi hal-hal yang memang berkaitan dengan menangkap traffic itu semua harus teman-teman lakukan gitu, baik dari Shopee video, live, chat broadcast, terus optimal flash sale toko gitu ya. Karena kan buat menangkap juga traffic yang datang dari flash sale Shopee juga gitu. Jadi ketika flash sale Shopee berjalan, kita tambah flash sale toko, otomatis kan trafficnya sudah ada, terus jebakan flash sale-nya lebih banyak juga gitu. Kalau flash sale Shopee kan hanya satu gitu ya, hanya satu, tidak bisa banyak di setiap seasonnya gitu. Terus ini setelah ini teman-teman, setelah misalkan sudah compare seperti ini, teman-teman coba masuk ke pesanannya. Nah, setting tanggalnya tanggal 3 ya. Nah, jadi waktu pesanan dibuat dari tanggal 3 gitu ya. Ininya semua aja, sorry. Ya, waktu pesanan dibuat dari tanggal campaign nih ya. Entah itu yang perlu dikirim, pembatalan, pengembalian, pengiriman gagal, ini semua ketarik selama pesanannya dibuat tanggal 33. Terus teman-teman ekspor. Download. Nah, setelah punya data seperti ini, data mentahan, data master dari pesanan teman-teman, lalu teman-teman coba pivot ya, atau data pilot kalau misalkan pakai. Nah, ini pivot table, diklik, terus new worksheet. Oke, tinggal teman-teman pilih yang nomor referensi SKU, simpan di row, terus yang jumlah simpan di value-nya gitu. Nah, ini kan muncul produk teman-teman yang memang terjual lah ya, terjual, entah misalkan memang ada yang batal, cuman kan sebagian kecil lah ya, tapi ketarik semua. Kalau misalkan mau teman-teman lebih valid, di sini bisa dipilih juga nih, yang batal dihapus dulu gitu ya, yang batal-batal dihapus dulu, gitu ya. Tapi setidaknya ketika yang batal pun yang perlu kita dapatkan gitu ya, data ini, yaitu ketika kita menghadapi angka kembar berikutnya, produk yang memang banyak terjual sudah kita siapin gitu dari sisi masalah stoknya ya. Jadi pembelajarannya untuk angka kembar berikutnya. Nah, teman-teman ketika sudah dapat data seperti ini, coba biar ininya dihilangin, kita paste spesial, pakai value number format biar formatnya hilang. Ini kita rubah jadi quantity ya. Insert, ini jadi SKU. Nah, teman-teman tinggal disortir nih. Misalkan kan ini ada 2 XL, mau dipakai warnanya juga, pemisahan warna boleh ya, seperti yang saya contohkan di video-video yang sebelumnya. Terus mau di grouping misalkan ini kode apa gitu ya. Misalkan contoh di sini kita pakai rumus yang kiri deh lah. Left ini kita ambil 1 2 3 4 huruf 4 enter ya, AS02. Ini kode motif nih, AS02. Jadi teman-teman pasti ada juga punya kode SKU-nya ya, kode barangnya. Tinggal teman-teman coba disortir aja seperti ini. Misalkan ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 nah gitu ya. Nah, setelah teman-teman di sort seperti ini, SKU-nya muncul seperti ini,
mau teman-teman tambahkan misalkan warnanya gitu ya. Kalau misalkan ada warna, boleh juga di sort warnanya gitu. Nanti jadi bisa ketahuan warna apa yang lebih laku gitu ya. Kalau di sini kita coba sampelkan masalah produk mana yang mesti kita siapkan gitu ya. Dari sisi size-nya belum kita analisa gitu, biar lebih simpel aja. Nah, ini saya sudah buat contoh, nanti kalau misalkan saya kerjakan saat ini pasti agak kelamaan gitu ya. Makanya sudah dikerjakan sebenarnya. Nah, ini seperti ini ya, sama ini di grouping seperti ini ya. Terus udah seperti ini baru dibuat, kita hapus dulu deh ini deh. Biar nah, ini kita hapus dulu ya. Delete misalkan. Sudah di grouping seperti ini, kita sort lagi ya. Sudah sort, insert, pivot lagi, simpan di pinggirnya aja nih, di sini di existing, simpan di sini aja. Terus kita SKU nya simpan di row, quantity-nya simpan di value. Nah, jadilah muncul seperti ini gitu ya. Terus kita hilangin rumusnya, kita copy, paste spesial. Ini SKU, ini quantity, biar lebih terbaca. Nah, lalu kita shot dulu nih. Ini kuantitinya shot paling besar. Nah, ini. Nah, setelah ini teman-teman, setelah punya data seperti ini, teman-teman tahu nih yang fast moving pada saat angka kembar tuh ternyata produknya produk SKU KABS misalkan ya. Ini KAP misalkan ya. Ini KABSP misalkan. Ini kode barang ya. Jadi teman-teman kode barangnya pasti masing-masing punya sendiri gitu ya. Tinggal teman-teman tahu nih langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya untuk besoknya atau untuk pada saat prepare angka kembar berikutnya. Jadi setelah tahu analisa ini, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa saya harus restock barang yang ini misalkan ya. Terus keduanya, saya harus prepare barang yang ini untuk angka kembar nanti pada saat menghadapi big Ramadan sale gitu ya, 44 di bulan Ramadan gitu. Nah, setelah punya data ini kan enak nih teman-teman. Teman-teman nggak kelimpungan barang mana yang laku, barang mana yang tidak laku. Ini udah ketahuan gitu ya. Jadi kalau misalkan punya data kayak seperti ini nih, ini yang 113. Nah, ini teman-teman bisa langsung jangan diproduksi ulang gitu. Kalau seperti ini. Atau jangan di restock ulang gitu. Karena ibaratnya barangnya tidak terlalu manis gitu ya. Ya slow moving lah ya. Nah, di sini kan bisa tahu nih teman-teman menyimpulkan nih untuk produk yang mesti saya kencengin ketika di big Ramadan sale. Nah, asumsinya misalkan dibuat 3 kali lipat gitu. 3 kali lipat tinggal 3 ya, ini kali 3 misalkan ini sama ya. Udah teman-teman tinggal restock jumlahnya sekian gitu ya. Jadi kan lebih tergambar, lebih terukur, lebih terproyeksikan gitu ya. Jadi tidak ngawang-ngawang, tidak asal-asalan juga teman-teman beli barang, restock barang yang akhirnya barang tersebut memang masih menumpuk di gudang gitu. Nah, seperti ini menghindari untuk barangnya slow moving atau dead stock di gudang, tidak terjual. Jadi mumpuni kalau misalkan teman-teman punya analisa yang kuat, teman-teman mengolah datanya juga sudah pase gitu ya, sudah bisa, teman-teman coba lakukan gitu apa yang memang seperti biasa yang saya lakukan gitu, biar ketika menghadapi angka kembar berikutnya lebih powerful. Kadang misalkan nih udah tahu angka kembar tapi teman-teman tidak ngerestock barangnya karena tidak tahu nih misalkan harus beli yang mana yang diperbanyak atau harus apalagi nih yang mesti disiapkan untuk angka kembar. Nah, contohnya seperti ini. Karena kebanyakan juga ketika angka kembar barangnya kan habis terjual gitu ya.
barangnya habis terjual, momennya masih panjang gitu. Nah kan sayang ketika misalkan harusnya terjual 300 pieces tapi teman-teman ada 90 pieces, berarti kan yang habisnya hanya 90 gitu. Sayang. Sedangkan waktunya seharian nih untuk agak kembar. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu di garis bawahi bahwa kontrol masalah stok itu sangat penting. Kontrol masalah barang juga sangat penting ketika mau growth tokonya ataupun scale up iklannya, tapi harus dibarengi dengan controlling masalah produknya ada atau tidak. Fast moving yang mana, yang jadi jargon yang mana, yang perlu di scale up iklannya yang mana, yang perlu misalkan di scale up iklan itu bukan hanya sebatas toolnya aja ya, bukan hanya sebatas toolnya iklannya aja, karena teman-teman yang harus teman-teman lakukan yaitu powerful dari jaring penangkap trafiknya, konversinya gitu ya. Itu yang perlu, yang sangat penting teman-teman pelajari gitu. Sebatas kalau misalkan trafik kenceng tapi misalkan ke visit toko ke teman-teman juga tidak check out kan sayang gitu ya. Nah terus bicara masalah toko baru nih ya, toko baru yang di awal-awal di jauh-jauh sebelum video ini saya sering bicarakan masalah kalau misalkan hari biasa saya orderannya 10 misalkan, tapi kenapa angka kembar bukannya jadi berkali-kali lipat tapi malah jadi turun jadi 5 gitu. Nah case-nya kalau misalkan toko-toko baru, nah seperti ini ya, kita coba cek toko yang baru yang belum powerful nih, belum ada flash voucher dan segala macamnya ya, baru aktifnya besok nih. Lihat ya, sama tuh ya, tidak ada sama sekali gitu. Jadi sangat menyedihkan ya, memang seperti ini gitu. Nah teman-teman jangan sampai ketika melihat ini menyerah gitu ya. Terlebih misalkan teman-teman tokonya baru buat atau baru berapa bulan, baru berapa minggu, ini pun hanya baru 12 hari nih, 12 hari. Ketika ada orderan pun itu bukan orderan dari trafik di dalam, tapi di luar saya masukin ke dalam. Jadi misalkan nih yang mau glosiran reseller misalkan ya, yang mau beli banyak, kalau misalkan mau harga murah saya arahin buat check outnya di sini gitu ya, biar lebih membantu toko ini. Karena kalau misalkan untuk berharap dari trafik dalam di dalam, ketika kita iklankan juga akan boncosnya akan terlalu besar gitu teman-teman, karena belum mumpuni gitu ya. Di sini coba lihat, nah ini performa toko. Nah teman-teman bisa lihat dapat 1 kalau nggak salah ya, yang realnya. Yang selebihnya itu reseller yang diarahin buat check out ke toko yang baru gitu. Ini mana, Maret kan belum ada nih tuh 7 pengunjung. Terus di sini di Februari, di Februari kan 2.646 ya, 4 pesanan ya. Pengunjungnya 26, konversinya tinggi. Karena konversinya tinggi itu karena ketika visitor yang masuk itu sudah memang mau check out, sudah diarahkan untuk ke toko baru gitu ya. Nah ini juga pesanannya kan agak tinggi. Ini yang realnya nih, real dari trafik dalam nih, hanya 1 nih tuh ya, 1 pieces juga. Nah kalau ini kan dari trafik keluar diarahkan ke dalam, ke Shopee gitu. Nah teman-teman harus melakukan seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan toko baru, jangan berharap dari trafik di dalam Shopee-nya dulu. Jadi kita seoptimal mungkin cari trafik di luar gitu, entah dari Facebook kah, entah punya reseller kah, dari toko yang sebelumnya misalkan ya. Ini bisa diarahin seperti ini. Jadi biar menghindar ketika teman-teman iklankan itu tidak terlalu boncos di awal gitu, tidak terlalu boncosnya parah. Nah ketika saya memulai iklan, nanti pun konversinya itu tidak akan menjadi mewah seperti yang sudah berjalan gitu, nggak akan gitu. Meskipun settingannya misalkan sudah oke, kata kuncinya sudah oke, terus kata kunci yang dipilih juga sudah oke, tapi konversi itu tidak akan bisa jadi langsung the best lah gitu ya.
karena itu tidak mungkin teman-teman, harus butuh proses, butuh membangun trust tokonya tersebut. Nah, cara membangun toko tersebut ya berarti tampilannya dulu yang kita beresin. Tampilannya pun belum powerful kan ya, hanya sebatas banner, beres, selesai gitu. Belum terlalu dibanyakin karena memang produknya sengaja tidak melebihi 2 page gitu ya. Ini untuk update toko terbarunya. Terus untuk toko ininya yang tadi saya paparkan. Jadi teman-teman untuk prepare angka kembali berikutnya sudah tahu caranya. Terus juga untuk menghadapi H-1-nya teman-teman juga sudah tahu caranya, tinggal teman-teman lakukan saja. Terus juga scale up iklannya juga naikin hanya sebatas budget hariannya gitu ya, jangan sampai dibiarin sama dengan hari-hari sebelumnya kalau misalkan budget hariannya teman-teman budget gitu ya. Paling itu aja sesi sekarang karena memang sudah malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.